Gue tadi mau pakai pantun jadi lupa kan. Tapi kumpul keluarga itu emang paling nyaman, paling hangat. Di saat juga kita lihat ada drama-drama untuk pesepak bola, di mana kemarin ada McAllister ketemu McAllister. Ya, mereka berdua adalah kakak beradik. Yang satu Alexis, yang kedua adalah Kevin. Bukan yang di Home Alone itu, tapi adalah Kevin McAllister, keluarga dari, nggak ada yang tahu yang Home Alone ya. Tahu Lu nonton nggak, Om Lon? nonton banget itu. Bukan pebulu tangkis juga kan? Bukan. Bukan. Ya itu Alexis McAllister ketemu sang, ini kakak apa adik sih? Kakak, Si kakak. Kevin. Oh ya, adiknya tuh yang juga di tim lain kan, pemain bola juga kan. Jadi memang ini kakak. Adanya lagi yang cewek yang kemarin nonton di stand. Bukan. Beneran. Beneran. Mungkin mirip Alexis tapi Ya, cewek. pokoknya kakak beradik ini memang pemain bola semua, dan kemarin kakak dan adik ketemu di pertandingan tadi malam, melihat Liverpool pun juga tidak, pastinya seorang Alexis McAllister tetap profesional. Ketemu kakaknya tidak langsung mundur dengan permainannya, tapi juga tetap membawa Liverpool bisa. Ini cuma beda rambut ya, yang satu rambutnya Satu hitam, satu bule. satu agak bule ya, peranakan ya. Itu. Gimana lo lihat Mas Aryo, melihat kemarin Liverpool juga tetap merotasi pemainnya, bahkan juga tidak terlalu kelihatan ngotot banget, apa mungkin juga dia menyimpan tenaganya untuk weekend nanti karena masih ada Premier League juga sebelum jeda internasional pekan depan. Ya. Ya, apart dari jumlah shots ya di babak pertama, gue ngeliat sih peluangnya banyak banget. Peluang mereka. Efektif, ya. Di tepi sama kiper, mostly di tepi kipernya kebetulan positioningnya bagus terus, refleksnya bagus terus. Darwin Nunez berapa kali nembak, salah, siapa? Banyak banget pemain yang coba untuk melakukan shots. Jota sih terakhir ya, Dan semua bisa di tepi sama dia. Tapi ya akhirnya datang bola tendangan dari si siapa? Trent bukan Trent tuh yang Gravenberch. ya Tendangan Trent sebelum terus golnya. disamber sama Gravenberch. Gravenberch. Ya, kalau gua ngelihat secara overall, gua nggak suka sih cara main Liverpool. Iya, kemarin Maksudnya sloppy banget gitu, terutama di tengah, terutama di posisi Endo jelas banget Agak ini. lambat kemarin, kayak agak membosankan sih kemarin gue nonton, walaupun emang ada peluangnya gitu Iya, ya mereka lebih direct sih. Maksudnya serangan-serangannya tuh monoton. forward pass-nya dari Gravenberch ternyata banyak yang works gitu. Dia kan lebih ngambil peran itu gitu. Sementara Endo di tengah sama Curtis Jones sama Harvey Elliott lebih sering di tengah, tapi forward pass-nya lebih ke samping, tapi yang forward pass-nya yang lebih banyak Gravenberch. Jadi gue ngelihat yang paling positif mungkin di sisi itu. Cuman dari selebihnya, Tsimikas sloppy banget di sisi kiri. Di kanan juga Trent juga nggak bagus juga, banyak kehilangan bola juga. Bahkan dia bisa ngegolinnya datangnya justru ketika dia switch pindah ke kiri. Terus di depan Jota sama Nunez kayak sering rebutan posisi. Berapa kali di musim lalu Jota kan seringnya di tengah, sementara Nunez di kiri. Atau Gakpo yang di tengah, si Nunez di kiri. Berapa kali dimainin seperti itu. Cuman kemarin tuh berapa kali saling tabrakan di posisi itu. Jadi kinerja di depannya juga masih jauh dari memuaskan. Klopp juga bilang ya win-nya bagus untuk tim setelah kemarin kalah, tapi mereka bisa menang, ada rasa bounce back gitu. Cuman dari the way they play, terus terang si Klopp juga sendiri nggak suka sih dari permainannya. Ya apalagi lawannya kan cuma Union Saint Gilloise itu kan, maksudnya secara ya itulah cara bacanya kan. Tapi dia pemimpin di Liga Belgia, Bi. Paham kan dengerin. Cuman ya tau lah lawannya kan juga tetap Liverpool secara permainan beda. Lu ngeliat kemarin kayak Arsenal ketemu Longs kan, cuma di Liga Belgia. Kalah juga. Tapi langsung Union itu kan di tahun lalu lumayan jauh. Iya, tapi sekarang peringkat 16 ya. 2 tahun lalu siapa? Union. Si Langs. Oh, Langs. Enggak, Si Union itu 2 tahun lalu peringkat runner up. Iya. Tahun lalu runner up di regular Tahun lalu season-nya siapa sih juaranya Genk ya? Antwerp. Oh, Antwerp. Terus peringkat 3 di musim lalu. Sekarang lagi mimpin klasmen. Emang tim ini stabil walaupun pemainnya banyak yang cabut. Salah satu sih Boniface yang cabut ke Leverkusen, tapi tetap tajam juga mainnya dan bisa memimpin klasmen di Belgia. Berarti kan tim ini sebetulnya something gitu. Nggak jelek-jelek banget. Dibandingkan si Lask ya kemarin tuh emang jauh kelihatan. Tapi kalau ini ngelawan, maksudnya gritty juga, gaya mainnya ngotot, pressingnya bagus. Emang Liverpool juga susah juga kadang-kadang keluar dari tekanan. Dan tapi ya Liverpool tuh emang nggak boleh slip juga sih. Maksudnya mereka kan 6 kali juara Eropa ya, dan pertandingan kayak gini emang di atas kertas gampang, tapi pada nyatanya If you play juga the starting 11 mungkin beda cerita. gampang. Tapi kalau kalau rotasi ganti seperti ini sih udah pasti lu akan good result lah buat gini-gini. mereka ya. Harus pinter juga karena semua orang everybody wants to beat Liverpool. Semua di grup ini pasti sasarannya Liverpool nih harus bisa kita kalahin. Nah, itu yang membuat Klopp juga nggak boleh slip dalam selection pemain, dalam mentality pemainnya, dalam terutama membagi jadwal juga dengan Liga Inggris, karena
kalau misalnya koefisiennya Inggris juga bagus kan di antar klub Eropa, Inggris kan Dapat kayak akan tambahan dapat satu. tambahan satu Iya. Liga Champions musim depan. Jadi mereka juga harus berjuang untuk ini. Kalau kita lihat beberapa klub terakhir Inggris yang main di Liga Eropa, mungkin masalahnya jadi cedera ya, kayak kita lihat Arsenal musim lalu cederanya ketika laga kontra Sporting si William Saliba. Nah ini mungkin hal-hal seperti ini yang klub harus hindari, karena kita tahu lawan-lawan mereka pasti ingin membuktikan diri sebesar-besarnya melawan juara Eropa 6 kali ini, dan untuk mereka rotasi ya kan Liga Eropa nggak semudah kelihatan ya. Brighton aja Iya. 2 kali Keteteran ketahan tuh. ya di Marseille, dan sebelumnya juga mereka di Kalah di AEK AEK Athens ya, Athens. ya di kandang sendiri. Nah makanya ini kompetisi yang mungkin dianggap setengah mata tapi sebenarnya bisa jadi batu ganjalan juga bagi banyak Ya, tim. karena mainnya juga dekat dengan Liga Inggris, tapi dan di satu sisi kan memang rotasi memang perlu dilakukan, mengingat memang tadi Europa League juga mainnya lebih dekat dengan weekend, ditambah sekarang Liverpool juga lagi dalam kondisi bagus di jalur perebutan juara di papan atas, bahkan sekarang bukan nggak mungkin bisa disebut sebagai title contender bersama City dan juga Arsenal kan. Kalau orang mungkin tahun lalu mengiranya hanya Arsenal sama City lagi, Liverpool mungkin akan ada di bawah, tapi sekarang mungkin Liverpool ada di posisi yang sama dengan Arsenal dan juga City sebagai title contender. Lo melihatnya sekarang apa yang harus dilakukan sama Klopp untuk dengan menjaga rotasi ini, karena kemenangan kemarin kan otomatis membuat dia harus merotasi skuadnya ya. Dan di lawan Brighton nanti siapa yang akan jadi starting line up? Karena gue belum melihat Gravenberch tuh bisa nyetel sama McAllister, Szoboszlai menjadi 3 gelandang itu. Mungkin nggak Gravenberch main starting sama mereka nih lawan Brighton besok? Gue sih mungkin, tapi idealnya kan belum tentu. Ya. Karena kalau dia mainin secara bersamaan tiga-tiganya, itu kan tiga-tiganya sama-sama tipe yang positif. Lebih nyerang sih, selalu positif passingnya, selalu forward segala macam. Gak ada yang tipe ngedelay dulu segala macam. Itu bisa jadi masalah kalau tiga-tiganya main bareng. Walaupun tadi malam gue ngeliat Gravenberch salah satu pemain yang paling menonjol lah dibandingkan sama kayak Kwanza. Dibanding Wataru sama itu. Ya. Kwanza sih gila ya. Bagus banget. Orangnya kalem-kalem aja gitu, nggak kelihatan gimana-gimana, tapi solid banget gitu. Jadi itu Gravenberch bagusnya di situ, dan dia gue rasa kita ngelihat lagi nih versi dia seperti yang di Ajax, bukan versi dia di Munchen, karena di Munchen sama Nggak sekali pernah nggak main kelihatan. Dan tadi pagi itu menunjukkan dia kayak yang gue ngeliat di Munchen, di Ajax dulu permainannya. Tapi kalau lihat dari potensial line up ketika lawan Brighton, bisa jadi kan Klopp udah ngasih teka-teki nih dengan ditariknya Salah dan Nunes tadi malam di halftime, itu bisa jadi dua pemain ini garansi jadi starter di pertandingan lawan Brighton. Tapi kalau pakai asumsi yang sama, Endo juga ditarik ketika halftime. Iya, orang Bisa banyak yang bertanya juga, Iya. jangan-jangan dia jadi starter nih. Jangan-jangan dia bakal jadi main sebagai number 6 untuk pertandingan lawan Liverpool. Itu kayak ini zaman dulu. Pakai tangan tuh. Banyak kesan begini kan. Tapi akan jadi penting lawan Brighton nanti apabila Klopp bisa beradaptasi lah. Karena ketika Trent mungkin akan main lagi tapi berhadapannya dengan Mitoma. Dan ketika musim ini Trent dimainin, biasanya kan dia inverted fullback ketika ngelanjutin kayak performa dia musim lalu yang main ini di sana. Tapi gue ngerasa ketika ngeliat penampilan Trent tadi malam, mungkin ada baiknya juga nggak selalu menyerangnya itu nggak selalu harus inverted. Bisa jadi Trent kayak selayaknya Trent dulu-dulu aja. Ya melebar juga. Lebar aja, Masih wide crossing back. dari lebar. Iya, biarin perannya di tengah itu Iya di sih, sama karena sayang Sobo. sih emang crossing dia jadinya nggak begitu Iya. banyak keluar ya ketika dia main inverted gitu ya. Dan gue harap itu bisa dilakukan lagi ya, walaupun nggak harus menang pakai cara yang midfield box kayak begitu juga kan, nggak selalu terus-terusan. Jadi gue harap ada satu momen situasional aja gitu. Trent nyerangnya dari sisi kanan, Variasi lah. memanfaatkan sisi kiri Brighton yang ditinggal sama Estupinan. Jadi gue rasa overload di area situ, manfaatin kreativitas dari Salah dan juga power dari Szoboszlai. Gue rasa itu yang bisa diharapkan ketika pertandingan lawan Brighton nanti, karena Brighton sendiri datang ke pertandingan ini dengan performa yang lagi shaky bisa gue bilang, karena performanya belakangan ini suka kehilangan momen-momen nggak penting. Mereka kalah, mereka seri, dan kemarin juga kelihatan nggak bagus-bagus banget lah pertandingan di Europa League. Iya, Sebelum akhirnya ada adaptasi dari seorang Robert De Zerbi gitu. Jadi gue rasa ini bisa jadi peluang bagi Liverpool untuk bounce back, balik ke jalur lagi dengan mengalahkan Brighton. Kan ini termasuk sulit karena musim lalu pun Liverpool dibantai nih di kandang ini 3-0. Tapi kalau bisa menang di sini, gue rasa dari secara moral, secara kepercayaan diri, abis sebelum menghadapi international break, itu bisa mengembalikan mood para pemain lah, yang gue rasa moodnya lagi pada marah-marah juga nih ketimbang lawan Spurs Tapi kemarin. dengan 3 pertandingan terakhir, gue merasa justru disinilah kelemahannya Brighton kan, ketika dia pemain-pemainnya absen, ya dia nggak punya kedalaman squad yang membuat bisa melapisinya. Padahal kalau di awal-awal kita lihat ada si Anciso, ada mungkin si Pascal Gross nggak pernah cedera, Jacob Mulder juga ada, mungkin secara rotasi lebih berjalan. Tapi dengan banyak yang main absen ini, akhirnya Brighton kelihatan kan mas, ya mereka nggak bisa terus melanjutkan
tren pemain dijual-jualin dengan mempercayakan pemain-pemain baru yang ada kan nyatanya Evan Ferguson nyata nggak sebagus itu konsistensinya. Kemudian Pascal Gross juga in out kadang cedera kadang ada dan juga udah nggak muda lagi. Artinya mau sampai kapan nih menurut lu Brighton sekarang hype-nya di sini nih akan berhenti apalagi sekarang lawannya Liverpool. Iya. Ya walaupun di klasmen masih peringkat 6 loh. Jadi Iya, maksudnya kan orang masih lihat di atas MU, betul. Iya. Di atas Chelsea, bagus. maksudnya orang juga nggak mengira juga. Maksudnya lo Masih ada dipretelin di sini. pemain-pemain hebat lo gitu, pemain-pemain inti terutama Caicedo. Tetap masih di peringkat sini. Tapi lo bisa gitu. Cuman beberapa pertandingan tetap kelihatan shaky. Maksudnya terutama di posisi tengah itu. Iya. Transisi mereka yang gua bilang udah kelihatan banget nggak bisa kayak yang biasanya. McAllister, Caicedo ya. Ya di posisi itu tuh jelas banget mereka nggak bisa transisi seperti itu. Ketika dari menyerang ke bertahan pun kelihatan banget kelabakan. Ketika mereka unggul, Pascal Gross tuh akan tampil luar biasa. Iya. Dia kalau dalam posisi unggul, dia bisa dengan delay bolanya, Bagus. visinya tuh kayaknya bisa ngeliat semua permainan gitu. Beda ketika mereka ketinggalan dan harus bikin gol. Mungkin itu yang gue rasa beda dibandingkan Brighton musim kemarin dengan musim ini. Cuman De Zerbi kan akhirnya banyak belajar. Kemarin lawan Marseille ternyata dia bisa ngubah situasi Reaksi, dari posisi tertinggal 0-2 bisa menang menjadi bisa 2-sama. Perubahan-perubahan itu yang walaupun 4-2-4 tadi akhirnya bisa berubah 4-3-3, ada perubahan yang bisa dia lakukan. Dari sistem dia bisa ngakalin sistem, tapi komposisi pemainnya itu yang nggak bisa dia ubah. Konsistensi nanti yang akan bicara lagi. Siapa yang bisa konsisten terus sampai akhir itu yang bisa dipakai terus sama De Zerbi. Cuman kalau yang setengah-setengah agak turun naik, nah itu yang jadi masalah utama buat mereka. Ya 3 pertandingan terakhir kan Brighton selalu menang atau bahkan seri dan sekarang saatnya Liverpool bisa manfaatkan momentum itu Fir menurut lo dengan banyaknya pemain absen dan juga lagi nggak bagus. Apalagi kalau kita lihat bagaimana Klopp bisa merotasi skuadnya sementara De Zerbi cenderung mainin full tim ya ketika melawan Marseille dan juga ketika melawan AEK Athens Estupiñán. Kemarin Mitoma main 90 menit, Pascal Gross juga. Dan mereka berada dalam situasi yang mungkin mereka juga ingin, kan pertama kalinya Brighton juga lolos ke kompetisi antar klub Eropa, jadi mereka juga ingin go forward jauh di turnamen itu. Kalau gue bilang ya dengan turnaround games yang sangat pendek ini ya dia yang bisa mengatur komposisi timnya lebih baik, yang bisa merotasi timnya lebih baik, bisa akan jadi menang dalam pertandingan nanti. Karena di Liga juga Brighton kan up and down kemarin 1-6 kalah, sebelumnya bisa ngalahin Newcastle 3-1 beberapa pekan lalu. Tapi konsistensi itu yang mereka masih susah nyarinya Ji, dan ini yang buat gue juga mungkin yakin Liverpool on the upper hand di laga nanti. Lo pasti Liverpool ya. Liverpool Jadi gua setidaknya sama kali. lo. Lewat aja. Gue akan pindah ke MU. Kalau gua bakal Kalau baju masih ini. Liverpool, bakal jadi Liverpool. Dan ini MU akan ketemu Brentford ya. Secara Brentford walaupun lagi nggak sebagus musim lalu, Lagi jelek tapi tetap aja Brentford tetap bisa selalu menjadi. Tetap aja MU lawan siapa aja susah menang. Betul, masalahnya itu. Mau lawan siapa? Tapi Mark Flecken nih lebih jelek dari Onana nih kayaknya nanti. Iya, Lihat aja. iya. Tapi kan yang kabar baiknya adalah kemarin Højlund udah membuat fans MU dan juga mungkin pemain MU kan, akhirnya kita punya striker yang selalu bisa standby, nyetak gol. Gayanya pun juga meyakinkan kita punya Haaland baru gitu ya. Walaupun ya masih jauh lah, orang mulai muncul tuh kemarin lagi-lagi perbandingan Haaland memang, walaupun menurut gua kemarin gol keduanya tuh Haaland banget, dia lari dari tengah, nggak ada yang bisa ngejar, punya physical atribut yang susah dikejar sama back lawan. Walaupun menurut gua backnya Galatasaray kemarin agak lambat juga ya ngejar. Tapi gimana lu melihat Højlund kemarin di pertandingan kemarin mencetak 2 gol, bahkan lawan Munchen pun juga nyetak gol. Apakah sekarang di Liga Inggris dia bisa akhirnya nyetak gol, memecah telur di Premier League? Dia nyetak gol atau enggaknya tergantung si support dari wingernya Lagi, itu. iya, Si tadi itu benar. Rashford Jawabannya maupun pintar. si Anthony dan sebagainya. Iya, Jadi gue rasa untuk itu seharusnya MU sadar dia punya striker yang kalau lu ngirim bola ke kotak penalti terutama dia 6 yard selalu. box saja itu bakal dihajar sama dia bakal muncul di sana, dia akan selalu alive lah ibaratnya, selalu hidup di kotak penalti. Itu sebuah keuntungan bagi United, apalagi si Ten Hag juga punya reputasi ketika bekerja dengan striker macam ini kan bisa bagus juga. Di Ajax pun dia juga bisa ngelakuin itu. Dia seharusnya bisa memaksimalkan peran dari Højlundnya ini. Tapi gue ngerasa di lain peran si lini-lini lainnya itu, gue sih mengharapkan ya Højlund udah nggak perlu gue komentar banyak-banyak lagi karena dia bisa menggaransi sebuah gol lah. Gue rasa gol bisa hadir dari dia. Tapi di lini lain, terutama di second line, gue sih mengharapkan si Amrabat itu akhirnya dimainkan sebagai posisi ternyamannya dia sebagai defensive midfielder. Tapi karena kan kirinya lagi nggak ada kan masih? Iya. pakai cara Dalot, Mas. pakai Menurut cara gua ini sih. Mas, Dalot, pakai kanannya? cara Lindelof.
pakai Kayak waktu cara eranya Oh, iya, Mourinho. bisa. ala-ala pakai City, Liverpool gitu pakai Simons tipenya center back. Oh, Ya, center iya, back kalau nggak ditaruh itu, di model kiri. Gitu, ya. Iya. Jadi ntar Lindelof Siapa lah. Lindelof? bisa tuck in Tengahnya di ya situ. si Varane sama Evans Mau atau nggak mau. Magedon nggak usah lah. Magedon nggak Ya usah. mungkin Maguire dibutuhkan juga karena gue mengharapkan Ya, bisa ya. ada leadership di lini Ya kalau belakang buat lawan itu. Brentford gue masih bisa lah karena Iya. Brentford sering main bola-bola crossing juga kan. Ya, tapi gue ngeliat kemarin kan Onana kita ya sorotan semua ke Onana. Tapi gue mengharapkan di pertandingan ini dia start lagi. Ini gue serius, gue mengharapkan dia start lagi dan si Amrabat yang main di posisi murninya supaya kita tahu nih, kita bisa ngukur juga seberapa krisis si MU sebenarnya dalam segi permainan. Dari segi taktikal kita bisa ngeliat, bisa mengukur seberapa parah permainan mereka apabila semua pemainnya udah main di lini terbaiknya. Dan Mount pun gue rasa di 3 pertandingan terakhir yang paling memuaskan itu di antara pemain MU lain selain Højlund Iya, iya. itu si Mason Mount ketika dia balik menawarkan sesuatu yang baru. Jadi gue mengharapkan ini ya seharusnya bisa jadi kickstart bagi United. Kemenangan di besok seharusnya bisa jadi milik mereka. Ya walaupun sayang ya efektivitasnya Mount tuh masih jelek banget. Kemarin sebenarnya ada 2 peluang yang menurut gue harusnya waktu dia zaman di Chelsea lagi prime itu harusnya gol tuh bola-bola kayak gitu, tapi nyata kemarin nggak begitu gol. Tapi kalau melihat dari kemarin Bruno sangat jelek banget, Fir, lu merasa kasih nggak sih satu laga Iya. dia dicadangin dulu biar ngeliat Mount bisa explore di tengah minimal. Iya, kita tadi udah lihat ya bahas ya Ji ya berapa beban pertandingan Iya, yang 72 diambil. pertandingan. Pemain paling capek di dunia sepak bola Iya. itu Bruno Fernandes. Makanya baik ngomel-ngomel bagi mulu klub kan tiap dan main Iya, ya. makanya Makanya ngomel-ngomel tapi temennya Ya, diomelin mama, diem aja nggak ngaruh. Iya. Jadi sebenarnya bukan hanya Kapten the suka performance ngomel-ngomel, menyerang Bruno ya. Si Højlund oke tadi Rizal udah bilang. Tapi Rizal bilang bagaimana ekosistem Man United tuh harus bekerja sebagai satu. Karena kalau Højlund bisa golin, tapi kalau abis itu lawan membalas terus abis itu Dengan gampang, iya. mentally mereka jadi fragile, mentally mereka para pemain mereka jadi aduh takut sendiri, aduh bingung. Tiba-tiba ngoper aja ke Dries Mertens sendiri abis itu kartu merah. Maksudnya Iya. momen laga kan bisa berubah dari hal-hal kecil seperti Betul. itu Ji. Di saat mereka seharusnya bisa bangkit setelah penalti miss, ternyata ada aja yang terjadi. Jadi ini bagaimana the whole team nggak menunjukkan ke mental fragility itu lagi bahwa they are Man United, act like Man United players gitu. Apalagi kemarin kan ada dokumenter itu keluar kan. Wih, Itu kan Beckham. dari era-era mereka kan kelihatan betapa banyak leader di tim itu ya. Ya leader di tim ini keluar sekarang bukan hanya Bruno tapi ya siapa ya lain-lain. Mungkin Johnny Evans juga bisa menularkan ini mentality-nya. Maguire. juga. Ya, Zaman Casemiro dulu. harusnya Maguire. bisa malah. Siapa? Casemiro harusnya bisa Kesini, malah kalau kartu tapi merah. iya. Malas Casemiro mundur. makin kesana gue rasa makin banyak dapat merah tuh Ji. Iya, iya. Makin frustrasi dengan ya itu kan. Kecuali kalau ada yang melindungi dia. Iya, gue bilang tuh United masalah terbesarnya di tengah karena kan ya itu yang terlalu jauh jarak itu masih terjadi. Amrabat dimainin di kiri bagus di pertandingan pertama kemarin. Itu. Lawan Galatasaray Positioningnya bingung. jelek banget. Positioningnya banyak bikin blunder juga dalam operan kan. Maksudnya dia nggak nyaman di posisi itu. Sosok long passing dia nggak bagus long passing Iya, ternyata. kan kalau kita lihat percentage pass ya sukses itu Bruno tuh 86 kalau nggak salah, si Erikson tuh 87, si Casemiro 83. Tapi di posisi Casemiro harusnya kan 98%. Iya kan karena dia ada operan passing sukses. belakang-belakangnya Iya, banyak kan harusnya. Busquets, Rodri, Rodri. Passing Pas- kanan kiri belakang harusnya banyak. Kroos, posisi di itu kan yang harus lo nggak boleh salah oper. Iya. Tapi Casemiro kan Justru dia banyak kadang-kadang terlalu memaksakan gambling. bola-bola Iya, riski. iya, bola Karena riski. dia mungkin dia nggak percaya sama pemain depannya. Gua aja deh yang ngirim. Tapi ya harusnya kan itu tidak dilakukan lo lebih tenang. Nah, selama dia nggak ada teman yang bisa mengcover, gue rasa dia nggak akan mendapatkan ketenangan itu. Makanya tadi gue setuju sama Rizal. Memang Amrabat harus balik di mana dia didatengin buat apa sih? Iya. Buat nemenin Buat nambal back kiri buat malah. nemenin si Casemiro kan. Selama itu belum diadres sama si Ten Hag, gue rasa masalah United nggak akan beres-beres. Mau ditemenin sama si Erikson kek, mau ditemenin sama Mason Mount kek, mau ditemenin sama siapapun, ya nggak akan jadi selama ya double pivot itu. Yang lagi dibutuhin United kan itu transisi ketika lo diserang sama lawan, ketika lo diterabas dari tengah, itu kan yang menjadi masalah utama lo. Orang pertama yang jemput bola dari Onana, Nggak ada. itu nggak ada. Itu kan yang harus buru-buru diadres. Amrabat bisa ngambil peran itu, Casemiro bisa ngambil peran itu. Kalau ada Amrabat di sebelahnya, cuma selama itu belum bisa balik, gue rasa masih kayak gini-gini aja. Ya dan di tengah rekor buruk berbagai rekor buruk yang dipecahkan oleh Ten Hag, ini manajemen bilang ngasih statement ya kata kalau kita semua masih berada di belakang Ten Hag. Tapi kalau lu masih percaya aja? Gue sih Ini di skripnya soalnya lu yang nanya ke gua standby lu masih percaya nggak Jadi Jal? gue gak nanya balik. Sini. Kan soalnya dia nggak nanya gue tahu. Gak ada ini nih, Nggak ada instruksi bidding, nih. nggak ada bidding. Kalau gue sih ya seharusnya
Kalau tipe pelatih Singkat yang 1 menit disuruh. Kalau fans Liverpool. pelatih yang musim lalu bisa ngedeliver trofi dan juga bisa menawarkan arah baru lah, dimensi baru, itu seharusnya layak dikasih kesempatan. At least sampai 1 musim ini penuh dulu. Jadi musim lalu gue ngerasa dia harusnya dapat reward lah di musim ini. Jangan sampai fans United udah memalingkan muka dari dia lah, udah tiba-tiba jadi nggak percaya lagi. Walaupun rekor kekalahan musim ini udah mengkhawatirkan. 6 kekalahan itu udah rekor yang begitu buruk bagi start Manchester United. Ditambah Tapi- omongan Ibra. Ya, iya itu dia. berkeruh. Mungkin ini gue untuk Ten Hag sendiri ya, gue rasa ini bisa jadi evaluasi bagi dia, karena kalau kita bandingin sama Pep maupun si Klopp, kita jadiin benchmark mereka berdua. Mereka nggak pernah sekalipun memikirkan untuk kerjasama sama pemain-pemain yang pernah kerjasama sama mereka di masa lalu. Iya. Tapi itu yang selalu dilakuin sama Ten Hag. Jadi ini Nostalgia. kombinasi yang begitu buruk, pelatih yang begitu sentimental terhadap pemain-pemain lamanya dikombinasikan dengan scouting United yang begitu buruk juga soal pendekatan, soal profil pemainnya. Dan negosiasinya juga berantakan. Itu buruk Harganya juga. masih Jadi mahal. apabila lu memikirkan Ten Hag untuk out, ini masalah bakal jadi masalah jangka panjang gitu. Padahal si Ten Hag juga diproyeksiin untuk jadi pelatih masa jangka panjang juga bagi United. Jadi kalau sampai Ten Hag out, gue rasa masalahnya nggak akan selesai, karena gue rasa fans United sendiri udah tahu lah masalah utamanya itu ada di mana dalam struktur manajemen United. Ya itu pemiliknya, kita Glazer, dan mungkin juga banyak fans MU yang bilang kalau kita nggak bisa sabar untuk 2 tahun 3 tahun, mau nunggu mulai dari nol lagi udah sama kayak ngisi bensin ya, dari nol lagi dan dari nol lagi. Mungkin ya kalau gua dari pribadi fans MU, gua juga percaya 1 musim ini akan menjadi musim penentu untuk menuju musim ketiga, karena gue selalu percaya pelatih minimal 3 tahun. Ketika memang hasilnya masih nggak memenuhi ekspektasi, ya udah waktunya 3 tahun mulai mikirin ganti pelatih. Tapi so far Ten Hag masih dalam benefit of doubt untuk para fans dan juga manajemen untuk melihat bagaimana transisi dia, karena pemain udah dikasih walaupun harganya mahal-mahal, dan juga dukungan udah dikasih. Ya akhir musim ini akan menjadi penentu untuk bisa lanjut apa enggak musim depan, tergantung dari mana dia posisinya finish di akhir musim dan bagaimana progres permainannya dibuat Ten Hag dengan pemain-pemain yang udah kembali dari cedera dan juga mungkin absen nanti sudah kembali semua. Kita lihat progresnya seperti apa. Kalau kalian fans MU, dukung Ten Hag atau batas kesabaran kalian sama Ten Hag sampai sejauh mana, kasih di kolom komen. Kita akan lanjut dengan topik yang nggak kalah serunya abis ini.